teknik di JJK nggak? Kira-kira itu kerjanya kayak gimana ya? Kalau kalian bingung, gak apa-apa sih, wajar. Jadi ayo kita bingung bareng-bareng. Toh si GG Akutami yang bikin cerita aja pernah bikin kesalahan kok. Tapi walaupun membingungkan, kita belajar pelan-pelan deh soal curse teknik. Kalau di Naruto, mereka punya yang namanya ninjutsu. Dan kalau di Hunter x Hunter, mereka punya yang namanya nen. Sedangkan kalau di JJK, mereka punya yang namanya curse teknik. Curse teknik atau bahasa Jepangnya Jutsushiki adalah sebuah teknik yang dipakai oleh para sorcerer untuk melawan makhluk terkutuk dengan energi yang terkutuk. Lah, terus energi terkutuk itu apa, Bang? Energi terkutuk itu berasal dari emosi negatif manusia. Contohnya marah, sedih, takut, tantrum, kecewa, galau, ya pokoknya itulah. Nah, saat manusia mengeluarkan emosi negatif, tanpa sadar mereka juga mengeluarkan energi yang negatif juga, disebut energi terkutuk. Energi terkutuk yang keluar dari tubuh manusia itu bisa berkumpul dan menjadi satu. Mereka merging gitulah. Proses tersebutlah yang melahirkan setan atau makhluk terkutuk yang menjadi musuh dari para sorcerer. Mereka biasanya disebut dengan jurei atau makhluk terkutuk. Ini BTW lidah gue belibet nih dari tadi ngomong sorcerer. Boleh gak kalau kita sebutnya dukun aja? Gas! Energi terkutuk itu hanya bisa dikendalikan oleh dukun. Dan cara mengendalikannya itu disebut dengan curse teknik. Kalau manusia biasa mengeluarkan energi negatif, kan itu kan keluarnya nggak ada yang ngendaliin tuh, tanpa terkendali liar gitu kan. Nah, kalau misalkan berlebihan bisa jadi makhluk terkutuk. Dan itu yang membedakan manusia biasa dengan dukun. Nah, sekarang gimana caranya dukun menggunakan energi terkutuk untuk mengeluarkan curse teknik? Gampangnya gini deh, coba kalian bayangin kalau energi terkutuk itu sama kayak listrik. Listrik itu kan bisa diubah nih dayanya menggunakan perangkat elektronik, sehingga bisa bikin barang elektronik itu menyala. Contohnya kayak AC, kulkas, TV, ya apapun lah yang elektronik pokoknya. Nah, perangkat elektronik ini bisa disebut dengan curse teknik. Jadi, curse teknik ini bertujuan untuk mengkonversi energi. Contohnya, kompor yang bisa mengubah listrik menjadi panas lewat kompor listrik. Bedanya, si dukun ini bisa mengkonversi listrik menjadi kekuatan fisik, penyembuhan, ataupun kekuatan yang lain dah. Jadi, orang yang emosian kayak Andi Kanuk itu bisa makin kuat dong. Kan energinya dari emosi negatif. Jawabannya kurang tepat sih. Sama aja kayak perangkat elektronik sih. Kipas aja kalau misalkan kalian pencet tuh angka 3-nya, ya emang sih makin kenceng anginnya, tapi kan makan daya lebih besar, terus energinya jadi cepet habis. Untuk itu perlu adanya pengendalian diri supaya energi terkutuk yang dikeluarkan lebih efektif dan juga lebih efisien. Makanya Yuji latihannya sama Gojo. Mereka nonton deh tuh semua film-film yang sedih-sedih supaya Yuji bisa lebih konstan mengeluarkan energi negatifnya. Nah, kita lanjut nih. Mengaktifkan energi terkutuk itu ada dua cara. Yang pertama bisa disebut dengan Junten atau teknik penguatan. Junten itu apa sih, Bang Ocha? Itu loh, jadi mereka mengalirkan energi terkutuk untuk memperkuat serangan dan menghancurkan target. Contoh gampangnya ya Black Flash-nya Yuji. Apaan lagi tuh Black Flash, Bang Ocha? Yaitu kekuatan yang menyalurkan energi terkutuk ke dalam 1 mikrodetik dalam satu serangan. Dan kekuatan hancurnya bisa 2,5 kali lipat. Yang kedua, ada Hanten atau teknik terkutuk pembalik. Ya, sesuai dengan namanya, jadi mereka itu mengubah energi negatif menjadi energi yang positif. Konsepnya ya menggandakan energi negatif. Kan kalau misalkan negatif dikali dengan negatif, mereka akan jadi positif. Kayak matematika sederhana aja. Kalian bisa matematika gak? Bisa. Bagus! Teknik ini kebanyakan digunakan untuk menyembuhkan atau memperbaiki diri sendiri ataupun orang lain. Teknik kedua ini cuma sedikit sih penggunanya karena mereka perlu manipulasi energi yang cukup tinggi. Lah, kalau unlimited void-nya Gojo itu masuknya yang mana, Bang Ocha? Bentar, kita mesti bahas dulu gimana cara dapat curse tekniknya. Curse teknik itu bisa didapat dari dua cara. Yang pertama adalah ya bawaan. Maksudnya gimana tuh, Bang? Ya simpelnya teknik bawaan itu cuma bisa dimiliki oleh masing-masing dukun. Sekitar 80% keterampilan dukun adalah teknik bawaan. Jadi ada banyak variannya tuh teknik-teknik yang ada di anime Jujutsu Kaisen. Biasanya sih masing-masing dukun itu punya satu teknik bawaan, tapi ada juga kok yang punya lebih. Tapi ya semakin banyak teknik bawaannya pasti akan mempengaruhi otak penggunanya. Terutama pada bagian korteks prefrontal yang bertugas untuk mengontrol emosi, kreativitas, dan juga intuisi. Semakin banyak teknik bawaan yang bisa digunakan oleh pengguna, maka semakin berat juga tuh beban yang harus dipikul sama otak tersebut. Teknik bawaan sendiri bisa didapat dari keturunan ataupun darah keluarga. Contohnya keluarga Gojo dengan Limitless-nya, keluarga Zenin dengan Ten Shadow-nya, dan juga keluarga Kamo dengan Blood Manipulation.
expansion-nya. Dan Unlimited Void ini masuknya ke dalam curse teknik bawaan dari warisan. Teknik bawaan ini nggak bisa diubah, tapi bisa dilatih ataupun diperluas, tergantung dari kreativitas penggunanya. Cara memperluasnya adalah dengan menggunakan teknik perluasan atau Kakucho Jutsushiki. Contoh paling gampangnya ya teknik bonekanya punya Nobara, itu kan perluasan dari teknik resonansinya dia. Atau teknik collapse yang merupakan perluasan dari teknik rasio Nanami. Bahkan teknik perluasan ini bisa ditingkatkan menjadi level maksimum loh. Contohnya teknik Uzumaki yang merupakan manipulasi roh terkutuk milik Suguru Geto. Nah itu tadi teknik bawaan, bentuknya unik dan gak bisa dikuasai oleh semua orang. Ada yang warisan, ada yang genetika. Sekarang adalah teknik yang bisa dipelajari. Ya kayak keterangannya, teknik ini bisa dikuasai oleh semua orang, asalkan mau belajar. Jadi nggak perlu tuh lahir dari keluarga berprivilege ataupun dapat warisan. Ada banyak jenis teknik yang bisa dipelajari, dan ini dibagi menjadi 3. Pertama, ada barrier, anti-domain, dan juga shikigami. Barrier di sini tuh kayak mengisolasi suatu wilayah. Kalau misalkan kalian ingat kayak di insiden Shibuya itu loh, kan orang-orang jadi susah tuh mengakses daerah tersebut. Contoh paling gampang dan udah muncul di anime itu ada Roiki Tenkai atau Domain Expansion. Lah, katanya Unlimited Void itu termasuk kategori teknik bawaan. Tar dulu, dengerin dulu. Ini pala gue juga mau pecah nih bawa ini video nih. Sahur dulu apa? Nah, teknik ini mengurung dukun dan juga lawannya di dalam satu space yang dikuasai oleh dukun tersebut. Karena space ini dikuasai oleh dukun, jadi serangan apapun yang dikeluarkan oleh si dukun itu nggak akan pernah meleset. Setiap domain expansion punya dukun ataupun makhluk terkutuk itu berbeda. Contohnya, Unlimited Void itu kan punya Gojo. Dan itu bakal jelas berbeda dengan Malevolent Shrine punya Sukuna. Cara kerja dan logikanya pun juga beda-beda tergantung dukunnya. Nah, balik lagi nih ya, kita ke Unlimited Void nih ya. Itu tuh emang cuma Gojo yang bisa, dan itu teknik bawaan. Tapi domain expansion yang ini bisa dipelajarin. Ngerti gak lo? Masih gak ngerti juga? Pulang aja sana. Walaupun logika, cara, dan bentuknya berbeda, tapi satu hal yang pasti di domain expansion, yaitu akurasi serangan 100% hit. Kalau misalkan gak hit, kalian salahin aja GG Akutami, jangan gua, oke? Dan domain expansion ini memakan banyak sekali energi kutukan. Jadi ya kira-kira satu dukun itu bisa ngeluarin 1 kali aja lah sehari. Kecuali Gojo, karena dia adalah salah satu plot armor, walaupun sekarang udah jadi S-Kiko. Cara bertahan dari domain expansion selain berdoa bahwa karakter lu gak dimatiin sama GG Akutami, yang ngeluarin domain expansion juga alias adu domain. Jadi dilihat tuh siapa yang domainnya paling kuat, dia yang menang. Tapi karena semua orang bukan Gojo, cara lain untuk melawan domain expansion adalah dengan menggunakan anti domain. Ya emang gak sekeren domain expansion sih, cuma ya cukup berguna lah buat ngelawan domain expansion. Simple domain itu bisa dipakai untuk melindungi diri lu dari domain expansion atau hit 100%. Misalnya nih si Miwa, kan dia simple domainnya nggak besar tuh. Tapi kalau ada orang masuk ke area dia langsung auto gerak buat nebas. Karena ini nggak segede Roiki Tenkai, jadi ya nggak 100% dan bisa dihindari. Terakhir yang bisa dipelajari itu adalah Summon Shikigami. Iya, dengan summon biasa aja, nggak kayak punya Megumi, nggak sekeren itu, mohon maaf. Tapi udahlah, nanti ini video makin panjang, kasihan editor Clean Sound. Jadi kalau kalian punya kritik dan saran atau kalian punya tambahan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Sumpah nih video panjang banget dah. Aku Ocha, stay clean and sound. Bye.